Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita berada di bulan bonus lagi, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk ke dalam bulan haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi bulan haram ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Larangan di sini, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Jangan lakukan dosa pada 4 bulan ini. Kalau dilakukan dosa, berbeda balasan dosa tersebut dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau pahala kita lakukan pada bulan ini, amal soleh berbeda dengan amal soleh di bulan yang lain. Begitu juga dosa, ismuhu a'zam. Dosa itu menjadi dosa yang besar kalau kita lakukan mendalimi diri kita pada bulan haram ini. Kemudian di bulan Muharram ini, amalan yang terbaik adalah puasa. Kan hadisnya paling tegas di sini. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail atau salat malam. Jadi puasa ini sangat luar biasa. Besok Kamis, sekalian kita niatkan pada malam ini yang hadir, kita puasa besok pagi. Boleh niatnya 2, boleh. Kalau sunnah 3, boleh. Besok Kamis, niatkan saya puasa Muharram sekaligus puasa hari Kamis. Atau saya hari Kamis, besok puasa Kamis sekaligus Muharram. 2 dapat pahala, 2 dapat pahala. Dan hari Kamis besok adalah hari yang setiap Kamis kan diangkat amalan kita. Ada diangkat setiap tahun, ada setiap Kamis. Jadi besok kita dapat double pahala dari Allah Subhanahu wa taala, puasa Kamis dan puasa Muharram. Niatkan aja.
Kalau nanti terlambat bangunnya, udah dicatat sebagai amal soleh. Karena kayak orang niat dia mau qiyamul lail pada malam ini, tiba-tiba tertidur. Tidurnya itu bonus dari Allah, sementara pahalanya sudah dicatat. Jadi kemudian tentang nama, ada dua pendapat yang menjelaskan alasan penamaan bulan ini. Pertama, dinamakan Muharram dari kata haram, yang maknanya adalah larangan, sebagai penegasan terhadap keharaman berperang di bulan ini. Karena dahulu orang-orang Arab mengubah-ubah urutan bulan ini. Mereka menghalalkan perang pada satu tahun, kemudian mengharamkan pada tahun berikutnya. Jadi termasuk makna Masjidil Haram itu masjid yang dilarang kita membunuh, daerah haram itu, hewan buruan di musim haji. Jadi haram juga termasuk itu merdeka. Ini yang pertama. Yang kedua, dinamakan Muharram karena bulan ini termasuk salah satu dari 4 Ashharul Al-Hurum, bulan-bulan yang haram yang disinggung dalam surah At-Taubah ayat 36 di atas. Jadi termasuk bulan haram. Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, dzakara Syekh Alamuddin As-Sakhawi. Sakhawi ini muridnya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fi juz'in, dalam satu juzuk, jama'ahu sammahu, dia kumpulkan, namakan kitabnya Al-Mashhuru fi Asma'il Ayyami Wasyuhur. Anna al-Muharrama summiya bidzalika likaunihi syahran muharraman, wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan li tahrimihi li'anna al-araba kanat tataqallabu bihi fatuhillahu 'aman wa tuhirrimu 'aman. Syekh Alamuddin As-Sakhawi menyebutkan dalam salah satu jilid karya yang beliau kumpulkan, yang beliau beri judul Al-Mashhur fil Asma'il Ayyam wal Asyuhur, bahwa dinamakan Muharram karena bulan ini termasuk bulan haram. Adapun menurutku dinamai Muharram sebagai penekanan terhadap keharaman berperang di bulan tersebut, karena kaum Arab dahulu mengubah-ubah urutan bulan ini. Mereka menghalalkan perang di satu tahun lalu mengharamkan di tahun berikutnya. Jadi perang, jihad itu kan adalah amalan yang tertinggi di dalam Islam, jalan Islam. Tetapi tak boleh perang di bulan Muharram. Ini ada hadis, haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Laitsun tahwilul sanad. وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحبها أن يصومه فمن أحب منكم أن يصومه فليصوم ومن كره فليدعه. Telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dalam jalur sanad yang lain telah menceritakan kepada kami, Ibnu Rumhin telah mengabarkan kepada kami, Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hari Asyura. Rasulullah sallallahu bersabda, hari itu adalah hari yang dijadikan kaum jahiliyah untuk berpuasa. Maka barang siapa di antara kalian menyukai untuk berpuasa, maka berpuasalah, dan barang siapa yang tidak menyukai maka tidak mengapa pula meninggalkannya. Kemudian hadis yang lain, haddatsana Yahya bin Bukairin haddatsana Al-Laits an Uqailin an Ibni Shihabin an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن زهري عن أروح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان
Wa kana yawman tustaru fihi al-Ka'bah. Falamma faradallahu Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a yasumahu falyasum wa man syaa'a yutraqahu falyatrukhu. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam jalur sanad yang lain telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Abdullah, dia adalah Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini adalah seorang ulama yang berasal dari Yaman, orang ulama yang kaya terkenal. Jadi semasa beliau hidup, kalau ada ustadz-ustadz, ulama-ulama, dia tegaskan hanya tujuan berdakwah, dia yang gaji. Masalah dapur dan kehidupan dia tanggung semua ustadz di zamannya, berapa kayanya. Jadi kalau orang hitung duit, dia hitung emas di ruang tamunya. Ya. Ini Ibnul Mubarak. Luar biasa. Jadi Ibnul Mubarak ini berkata, jadi pernah cerita yang tentang budak itu Ibnul Mubarak. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hafsah dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata manusia melaksanakan puasa pada hari Ashura sebelum diwajibkan puasa Ramadan, dan hari itu adalah hari ditutupnya Ka'bah dengan kiswah. Jadi hari Ashura hari ditutup Ka'bah dengan kiswah. Cerita sini ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin atau berkehendak untuk berpuasa maka berpuasalah, dan barang siapa yang berkehendak untuk meninggalkannya maka tinggalkanlah. Nih. Kemudian hadis yang lain dari Abu Qatadah Al-Ansari, orang Madinah ini, ia berkata, wasu'ila an saumi yaumi arafata faqal. Jadi ditanya Nabi itu tentang puasa hari Arafah. Yukaffiru sanah al-madiyata wal baqiyata. Qala wa su'ila an saumi yaumi Ashura faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya mengenai keistimewaan puasa Ashura. Beliau menjawab, puasa Ashura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Riwayat Imam Muslim. Hukum puasa tanggal 10 Ashura sehari saja. Bagaimana hukumnya pandangan ulama? Ulama Hanafiyah menegaskan bahawa makruh hukumnya jika berpuasa pada tanggal 10 saja dan tidak diikut sertakan dengan tanggal 9 Muharram. Ini Hanafiyah. Atau tidak diikutkan puasa tanggal 11-nya saja. Tanggal 11-nya. Jadi kalau enggak puasa, dari pendapat yang pertama ini, puasa 9-10. Kalau enggak 9-10, 10-11. Ini yang pertama. Sedangkan ulama Hambali tidak menganggap makruh jika berpuasa hanya tanggal 10 saja. Karena memang ada hadisnya yang mutlak. Apa hadisnya tadi? Puasa pada hari Ashura diampunkan dosa setahun yang lalu. Hanya Ashura disebutkan oleh Nabi di situ. Jadi teksnya Hambali mengatakan itu jelas, nggak ada kata 9. Kalau hanya mengambil itu. Oke. Sebagaimana pendapat ini menjadi pendapat dalam mazhab Imam Malik juga. Jadi lihat Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah ya. Jilid 28 halaman 90 disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala bahwa Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan, disunnahkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 sekaligus, karena ada hadis yang lain yang mengatakan apa? Berpuasalah pada hari ke-10 dan berniat
berkeinginan Nabi puasa juga pada hari ke-9, karena dikonfirmasi pada 9 Hijriah orang datang kepada Nabi katakan bahwa orang Yahudi juga puasa loh hari ke-10 Muharram. Oh, kalau begitu nanti tahun yang depan, kata Nabi, kita juga puasa hari 9-nya, supaya tidak sama kita puasa dengan orang Yahudi. Jadi kalau kita puasa 9, 10 itu agar kita tampil beda dengan orang Yahudi. Puasa kita beda. Orang Yahudi tanggal 10-nya Muharram mereka puasa. Wallahu alam, sekarang perlu diteliti apakah orang Yahudi sekarang masih puasa. Apakah masih puasa atau tidak? Ya. Ada yang tahu? Ada yang kawan sama orang Yahudi? Nggak ada? Nggak ada ya? Ya. Cina puasa hari 10. Ada puasa bulan Muharram ini. Wah, Masya Allah. Apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan puasa pada hari ke-9? Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ke-10 sekaligus 9 agar tidak tasyabbuh menyerupai orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Dalam hadis Ibnu Abbas juga terdapat isyarat mengenai hal ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ini untuk berhati-hati, siapa tahu salah dalam penentuan hari Asyuranya, tanggal 10 Muharram. Kenapa? Bisa juga ini. Kita sekarang Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Malam ini malam ke-6 ya. Kalau Saudi malam ini malam ke-7. Ya kan? Nah, jadi ini bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan kita 9 itu 10 ya, gitu. Jadi ini pendapat ini memungkinkan terjadi. Karena ya malam ini kita malam ke-6 Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Malam ini Kamis karena maghrib udah berubah. Artinya kita malam ini malam ke-6 Saudi Arabia, Mamlakah Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia malam ini malam ke-7. Jadi Muharram 10 Asyuranya nanti orang itu hari Sabtu ya. Hari Minggu kita hari Senin. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 10 ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 10 Asyuranya ya. Hari Senin. Sementara Saudi hari Minggu, Mesir hari Minggu, Maroko hari Minggu. Nah, ini perbedaan yang terjadi. Kemudian kalau pendapat yang paling kuat ini agar tidak menyerupai puasa Yahudi. Kemudian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah pendapat sunnahnya berpuasa pada tanggal 11 bagi yang tidak sempat puasa tanggal 9-nya. Bahkan disebutkan oleh Imam Asy-Syarbaini, Al-Khatib, Imam Syafi'i dalam Al-Um dan Al-Imla mengatakan puasa disunahkan berpuasa 3 hari sekaligus, yaitu 9, 10 dan 11 Muharram. Oke, simpulannya belum kita bacakan, saya tambahan di sini. Jadi update ada dapat dari kitab ini, ya. Nanti yang 11-nya bagaimana? Nanti disebutkan hadis dikritik di sini. Yang pertama, masailun tata'allaku bisiyamit tatawwu. Persoalan yang berhubungan dengan puasa sunnah. Ini yang perlu dengan. Yang pertama, tabiyyudun niyah minal lail. Wajib berniat di malam hari. Sedangkan ya, bahwa jumhur ulama memperbolehkan untuk puasa sunnah ini niatnya di sebelum tergelincir matahari, bagi siapa yang belum makan belum minum. Artinya
nanti malam Asyura, malam Senin kita itu tak berniat, tiba-tiba bangunnya subuh, azan subuh. Jadi boleh niatnya itu sebelum tergelincir matahari, karena ini sunnah, karena jumhur ulama memperbolehkannya. Ini yang pertama. Liman lam yakul aw yashrab wa arada ay yasuma, bagi siapa yang belum makan, belum minum dan keinginannya untuk berpuasa. Wa annahu la yushtaratu tabyituha min al-lail kasiyamil fard, sesungguhnya tidak disyaratkan berniat di malam hari seperti puasa fardu. Kalau puasa fardu wajib. Lakin tabyituha qabla al-fajri ahwat lihtimal adillah. Akan tetapi berniat di malam hari itu lebih bagus. Yang kedua, puasa sunnah ini al-mutatawwi' amir nafs insya'a atimma saumahu wa insya'a iftara wala qada alaih. Orang yang melakukan puasa sunnah itu adalah perintah jiwanya sendiri, keinginan jiwa. Kalau ingin menyempurnakan silakan, kalau ingin berbuka di tengah harinya silakan, wala qada'i alaih, dan tidak ada qada. Lagi puasa Muharram tiba-tiba diundang sama orang, kita jadi tamu. Orang tadi menghargai kita sebagai tamu, kita menghargai dia karena dia melayani kita sebagai tamunya, saling menghargai, akhirnya berbuka puasa. Wala qada alaih, dan tidak perlu diqadha. Itu pertimbangan nanti. Kalau masih pagi diundang orang silakan aja. Tapi kalau udah 15 menit lagi itu keterlaluan ini. Jangan pula mentang-mentang ya. Jadi yang tuan rumah harus juga tahu. Wa man dakhala fi shaumi tatawwu', barang siapa yang melakukan puasa sunnah, fa innal al-mustahab lahu ayyutimmahu, untuk menyempurnakannya ya sunnah. Lakin in badalahu ayyuftira falahu dalika wala qada alaih. Akan tapi kalau baginya ingin berbuka kelihatan, maka tidak ada qada baginya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Ummu Hani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yaumul fath, masuk pada hari Fathul Makkah. Fa utiya bi syarabin fasyaraba, maka dia dikasih minuman. Bismillah, Nabi minum. Ini nak baca hadis langsung praktek ya. Masuk, kemudian dikasih minuman, fasyaraba. Thumma nawalani, kemudian dia memberikan aku, kata Ummu Hani. Faqultu, kata Ummu Hani tadi, inni sha'imah, aku lagi puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mutatawwi'a umira nafs, fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Karena sunnah itu adalah panggilan jiwa, bukan perintah, kewajiban. Kalau kamu ingin puasa, silakan lanjutkan. Kalau kamu ingin berbuka, ya silakan. Ya. Kemudian ada hadis lain, Nabi, apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Jahfa, qala akhi Nabi baina Salman wa Abi Darda. Ya. Jadi Nabi menemani Salman dan Abi Darda ini. Fasana, kemudian Salman membuatkan makanan. Faqala, Salman dakul. Qala inni sa'id. Qala ma ana biakilin hatta ta'kul. Faqalahu Salman, inna li rabbika 'alaika haqq wa li nafsika 'alaika haqq wa li ahlika 'alaika haqqan,
fa'ati kulli dhi haqqin haqqin fa'atan nabi fadarka lahu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Jadi Salman ini ya berkawan sama Abi Darda. Kemudian Salman tadi membuatkan makanan kepada Abu Darda. Setelah dibuatkan makanan, kata Salman Al-Farisi tadi kepada Abu Darda, makanlah. Makan katanya. Abu Darda tadi menjawab, aku lagi puasa, ini saim, aku lagi puasa. Apakah Salman tadi menjawab? Qal, kata Salman, ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Kata Salman tadi dijawab pula sama Salman, kalau begitu aku enggak ku makan makanan ku buat ini, kalau kau enggak makan juga Abi Darda. Kini kayak kita misalnya kita undang kawan, kita buat makanan, kita tawarkan kawan-kawan kita itu, bilang makanlah. Kata kawan tadi, saya puasa, kata yang buat makanan, nah kalau kau enggak makan aku juga enggak makan lah, walaupun aku enggak puasa. Ya. Kemudian fa'akala, akhirnya yang puasa tadi terpaksa makan juga. Abu Darda tadi fa'akala, kemudian dia makan. Faqala lahu Salman. Nah, Salman Al-Farisi tadi mengatakan kepada Abu Darda yang buka tadi, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhanmu terhadap dirimu ada hak. Tuhanmu memiliki hak kepadamu. Apa hak Tuhan kepada kita? Yang wajib yang wajib. Puasa Ramadan. Kemudian salat 5 waktu, haji, zakat, itu hak Tuhan terhadap kita yang harus kita penuhi. Kemudian disambung oleh Salman tadi, wali nafsika 'alaika haqqan. Dan diri kamu itu mempunyai hak. Jadi badan kita ini, kita harus menunaikan kewajiban hak badan kita. Hak mata harus kita berikan istirahat. Hak perut kita kasih makan. Jadi diterangkan, kamu ini kelihatan ini kurang makan, makan aja. Karena tubuh membutuhkan makanan. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluarga kamu punya hak juga terhadap kamu. Kemudian fa'ati kulli dhi haqqin haqq. Maka berikan setiap yang memiliki hak dengan haknya, sesuai dengan haknya. Kemudian perkara ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan nabiyya fadzakara lahu, kemudian mereka mendatangi Nabi, ya, faqala Nabi pun jawab, sadaqa Salman, Salman yang betul. Ya, Salman yang betul. Artinya apa dari hadis ini? Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sedangkan hadis tadi berikan pilihan bagi orang puasa ketika undang, kalau kamu buka atau tidak itu terserah kamu. Hadis yang pertama Ummu Hani tadi ternyata didhaifkan oleh ulama. Karena riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Sementara hadis yang memaksa orang datang bertamu untuk makan, orang puasa sunnah, itu hadisnya riwayat Imam Bukhari. Lebih kuat. Lebih kuat. Ya. Nih. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu an, ini tentang yang nomor 2 sambungannya ini. Kalau enggak ada makanan, maka kata Nabi, aku puasa. Yang ketiga, ya, puasa sunnah ini boleh puasa sunnah walaupun belum mengqadha Ramadan. Tidak haram. Tidak pula mesti diqadha Ramadan. Karena hukum mengqadha Ramadan itu jawaz ta'khiri qadha Ramadan. Boleh hukumnya mengundurkan, mentakhirkan qadha bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, nah ini ibu-ibu di belakang. Al-mar'atu
zanu zaujaha fis siyam. Perempuan harus minta izin suaminya kalau mau puasa sunnah. Minta izin. Kalau tanpa sepengetahuan suaminya dia puasa sunnah, nggak kasih tahu, puasanya haram, hukumnya sah. Berapa banyak istri-istri zaman sekarang tak tahu suaminya dia puasa sunnah, nggak kasih tahu. Tiba-tiba udah buka aja maghrib. Makanya ibu-ibu buat di WA syarat-syarat puasa sunnah. Di antara syarat yang paling a'dham, yang paling tinggi, syaratnya adalah izin suami. Ya, jangan lupa di WA kawan-kawannya, termasuk puasa 10 Asyura. Karena hadis mengatakan la tasumu imra'ah illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan, seorang istri kecuali dengan izin suaminya. Riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi. Kisahnya ini, faqad ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seorang perempuan mendatangi Nabi. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji Safwan bin Mu'til, bahwa Safwan ibn Mu'til itu yadribuni idza sallaitu, kalau dia memukulku kalau aku solat, wa yuftiruni idza sumtu, dan dia menyuruhku berbuka apabila aku berpuasa, wa la yusalli fajr hatta tatla'u syams, dan dia tidak solat fajar kecuali telah terbit matahari. Faqala Safwan tadi juga mengadu suami tadi, ya Rasulullah, amma qauluha yadribuna idza sallait, adapun perkataannya aku memukulnya apabila dia solat, fa innaha taqra'u bi suratin wa qad nuhitana. Kenapa aku pukul? Aku punya alasan, katanya. Dia baca 2 surah kalau solat, panjang solatnya. Ya. Nabi menjawab, faqala law kana suratu wahidah la kafatin nas. Kalau seandainya 1 surah saja sudah cukup, ya. Wa amma qauluha, adapun dia berkata yuftiruni, memaksa aku untuk berbuka, dia jawab sama Safwan, fa innaha tantaliku fatasamu ana rajulun syabun falasun, karena dia suka puasa sunnah, ya, dia puasa, wa ana rajulun syabun fala asbar, aku ini laki-laki yang mudah naik syahwat, tak sabar, ya. Faqala Rasulullah yauma idzin, artinya tadi yang suruh berbuka tadi puasa sunnah, ya. Kemudian solatnya juga solat sunnah. Solat sunnahnya pun ibu ini panjang kali. Istrinya tadi udah dibilang sama istri suami, jangan kau panjang-panjang solat, lama kali kutunggu. Dihantamnya 2 surah panjang-panjang. Begitu juga puasa. Suaminya bukan orang tua, anak muda yang syahwatnya masih tinggi, maka dipaksanya untuk berbuka. Maka keluarlah hadis Nabi, la tasumu imra'atun illa biizni zawjiha, tak boleh seorang istri puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Artinya hadis ini bisa kita nalar. Kalau yang udah tua-tua bolehlah, ya. Yang udah 75, 80, tak mungkin suaminya itu tiba-tiba minta jatah, ya kan, siang-siang, tak mungkin. Tapi kalau masih di bawah 50, bawah 40, ya, yang dikatakan syabun itu anak muda kapan? 40 ke bawah, itu syabun dalam Arab.
Kalau 40 ke atas itu dikatakan syaikhun, orang dah beranjak tua. Karena orang Arab itu kalau tumbuh uban itu bangga, bukan kayak Indonesia disemir, enggak. Karena sudah dipanggil syekh, sudah dihormati di kaumnya, sudah dijadikan orang tua, ya, tokoh masyarakat. 40 ke atas. Makanya Nabi dapat menjadi Nabi itu bang, diutus 40. Jadi 40 ke atas. Jadi hitung aja umur suami, bang, berapa umur abang? 45, bang. Dah boleh ini puasa sunnah banyak-banyak, ya. Ya. Hadirin ya dikantung juga, karena beda libido seseorang itu, banyak yang mengadu begitu. Nah, cerita ada jamaah Masjid Agung, ya, mengadu istrinya. Ustaz, saya meminta cerai kepada suami saya. Kenapa? Tak tahan. Sehari 3 kali dah jatah, ya. Kemudian ada juga laki-laki datang curhat, Ustaz, saya tak tahan kepada istri saya. Kenapa? Minta jatah itu, nggak bisa kerja saya. Oke, besok kalian datang telepon itu dah, kamu ceraikan istrimu, kau minta cerai dah, kamu sama ini cocoknya. Tukar. Alhamdulillah cerai, alhamdulillah bahagia kedua-duanya pasangan, ya. Ada cerita juga orang Malaysia nikah sama orang Arab, ya, istrinya orang Arab diceraikan pulang. Jadi kemudian yang ke-11 tadi, itu yang ke-11 tadi, barang siapa yang tidak puasa apa tadi? Puasa 9, kemudian puasa ke-10, 11. Hadisnya ini menurut ulama sangat dhaif sekali. Yang 10 dengan 11. Dhaifu jiddan di sini dibuat. Kalau dhaif jiddan sangat dhaif sekali. Kalau dhaif jiddan itu tak boleh diamalkan. Kalau dhaif saja boleh. Tapi ini ijtihad ulama. Ijtihad ulama itu begini, ada hadis nanti satu itu, ada yang menilai ini dhaif, ada yang menilai dhaif jiddan. Itu ijtihad. Ijtihad. Jadi kalau ilmu hadis itu ada terbagi 3. Ini mengatakan dhaif, ini mengatakan dhaif jiddan, ini mengatakan hasan, ngambil yang di tengah-tengah kata ulama. Jadi kesimpulannya terakhir, tidaklah makruh melaksanakan puasa Asyura saja, yaitu tanggal 10 tanpa diringi tanggal 9, namun lebih baiknya memang dilakukan digabungkan untuk menyelisihi orang Yahudi. Jika tidak sempat tanggal 9 dan 10, maka puasa milih tanggal 10-11. Maka yang 10-11 ini Syekh Abdad yang mengatakan 10-11 ternyata di sini dikritik hadisnya sangat dhaif sekali, dhaifu jiddan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.